Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa aslih lana an-niyyata waz-zurriyyata wal aqwala wa a'mal. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak mungkin bagi kita untuk dapat menghitung nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita tersebut. Salawat besertakan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah di atas sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan mereka mempelajarinya, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari dinul Islam, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan bagi mereka sakinah. Allah akan berikan ketenangan. Allah juga akan berikan bagi mereka rahmah, dan malaikat akan berkumpul pada majelis tersebut, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala membanggakan mereka fi man indah. Majelis ilmu adalah majelis yang mulia, majelis yang dibanggakan oleh Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah berikan begitu banyak keutamaan pada majelis tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara yang sangat mulia, yaitu tentang tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana tauhid adalah sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Dan makna dari beribadah adalah ibadah dengan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah yang tidak disertai dengan tauhid tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun bentuk dan jenis ibadah tersebut. Kalau mereka sekutukan Allah, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, apabila mereka sekutukan aku, mereka ambil tandingan bagiku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan aku cerai-beraikan amalan mereka tersebut. Amalan yang mereka lakukan tidak akan ada manfaatnya di dunia dan di akhirat mereka. Dan orang yang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tauhid kepada Allah, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukannya di dunia, maka Allah Taala akan ampunkan dosa tersebut.
Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah katakan, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, apabila engkau mendatangi kepada Allah Tabaraka wa taala membawa dosa sebesar bumi, thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah. Akan tapi engkau tidak sekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, maka aku akan datang kepada kalian sebesar bumi juga berupa ampunan, kata Allah Tabaraka wa taala. Keutamaan yang besar yang Allah Tabaraka wa taala berikan bagi orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Oleh sebab itu pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling utama yang harus kita ulang-ulang hatta atanal yakin, sampai kita meninggal dunia. Dan inti dari belajar menuntut ilmu adalah murajaah. Inti dari belajar adalah murajaah, pengulangan. Dan pelajaran yang harus sering kita ulang adalah perkara tauhid ini, agar sewaktu kita menjumpai Allah Tabaraka wa taala, kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala, dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah Tabaraka wa taala jadikan akhir ucapan kita di dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Ketahuilah bahwasanya setiap kita tentu ingin menghadap Allah Tabaraka wa taala dalam keadaan tauhid kepada Allah. Siapapun orangnya pasti mereka ingin menghadap Allah dalam keadaan bertauhid. Mereka ingin mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah dengan benar. Akan tapi yang jadi masalah adalah sebagian dari manusia, mereka jahil tentang masalah tauhid, tentang masalah kesyirikan. Mereka tidak tahu tauhid, mereka tidak belajar syirik, sehingga mereka jatuh ke dalamnya. Dan ini yang menimpa sebagian besar manusia, sebagian besar kaum mukminin, yang mereka jatuh kepada kesyirikan tanpa mereka sadari. Makanya penting bagi kita untuk mewaspadai diri kita agar kita tidak jatuh dalam perkara yang akan merusak dunia dan akhirat kita. Huzaifah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Bertanya kepada Nabi tentang keutamaan, tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Sedangkan aku, kata Huzaifah, bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Apa yang melatar belakangi Huzaifah bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan? Mukhafatun an yudrikani. Aku takut kalau keburukan itu akan menimpaku, kata Huzaifah. Ini yang menjadi latar belakang kenapa Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu
pada saat manusia bertanya tentang kebaikan-kebaikan, Hudzaifah bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir apabila aku tidak mengetahui keburukan tersebut, maka keburukan itu akan menimpa diriku. Dan begitulah manusia pada hari ini pun. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Manusia sangat bersemangat tentang fadail, keutamaan-keutamaan. Pada hari ini apabila disampaikan keutamaan-keutamaan, kita lihat bagaimana kaum muslimin menyambut dengan sangat antusias, sangat senang, berbahagia disampaikan kepada mereka keutamaan solat, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan berhaji, keutamaan umroh, keutamaan birrul walidain. Ini adalah suatu kebaikan. Namun ingat, penting juga bagi kita untuk mengetahui keburukan. Kenapa? Agar kita bisa menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Bukankah Allah Taala utus Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia? Allah Taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira." Sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, kata Allah Taala, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus untuk memberikan kabar gembira saja, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala juga memberikan peringatan bagi manusia, mengingatkan tentang bahaya kesyirikan, mengingatkan tentang bahaya kezaliman kepada manusia. Dan manusia pada hari ini apabila disampaikan kepada mereka tentang fadail, keutamaan-keutamaan, maka mereka siap menerimanya. Namun ketika diingatkan tentang maksiat yang mereka lakukan, tidak sedikit dari kaum muslimin tidak siap untuk menerima kebenaran tersebut. Namun begitulah dakwah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu ada seseorang yang mengerjakan kesyirikan kepada Allah Taala, maka kewajiban bagi kita untuk mengingatkan bahwasanya perkara ini adalah syirik kepada Allah. Sewaktu seorang jatuh kepada kebid'ahan, mengerjakan amalan yang tidak dituntun oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingatkan mereka bahwasanya amalan ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus beramal mengikuti Nabi sebagai konsekuensi kita, konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sewaktu seorang jatuh kepada perbuatan zalim, dia makan harta riba, maka kita ingatkan bahwasanya ini adalah suatu kesalahan dan kezaliman. Kenapa? Karena begitulah dakwah Islam. Tidak hanya mengabarkan kepada manusia tentang fadilah, akan tapi juga mengingatkan tentang keburukan-keburukan. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada saat manusia bertanya tentang kebaikan, beliau radhiyallahu taala anhu bertanya tentang keburukan. Mukhafatun an yudrikani. Kenapa? Karena beliau takut bahwasanya keburukan itu akan menimpa beliau radhiyallahu taala anhu. Maka di sini hendaklah kita bersemangat, ma'asyiral mukminin, untuk mengetahui perkara tauhid dan mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan.
Setiap orang yang beriman memiliki kartu tauhid, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada seorang yang dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dan ditampakkan bagi mereka tis'atun wa tis'una sijilat, ditampakkan bagi orang ini 99 catatan keburukan, yang mana setiap satu catatan keburukan tersebut muddal basar, banyak keburukan yang ada sejauh mata memandang, dan dia ada 99 catatan keburukan. Dan orang ini pun mengakui kepada Allah Taala bahwasanya memang ini adalah keburukan, dosa dan maksiat yang dia lakukan dahulu selama di dunia, dan manusia merupakan tempat dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam melakukan kesalahan. Ana dan antum tidak lepas dari dosa dan maksiat. Dan orang ini jamaah yang dengan Allah Taala, sewaktu ditampilkan keburukannya, satu catatan saja itu sejauh mata memandang, dan dia memiliki 99 catatan keburukan. Kemudian dia mengakui dosa dan maksiat yang dia lakukan tersebut, dan Allah Taala mengatakan bahwasanya engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Allah Taala Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, dan tidak ada satupun yang akan dizolimi oleh Allah Taala. Makanya Allah Taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, dan kami tidak menzolimi kalian, kata Allah Taala, akan tapi kalianlah yang menzolimi diri kalian sendiri. Dihadirkanlah bagi orang ini suatu bitaqah, suatu kartu, fiha, yang mana dalam kartu tersebut terdapat tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Taala. Maka orang ini pun berkata kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijilat. Ya Allah, apa arti bitaqah ini? Apalah arti suatu kartu ini, kartu yang kecil, ma hadhihi sijilat, apabila dibandingkan dengan catatan-catatan keburukan yang sangat banyak ini. Tadi satu catatan saja muddal basar, sejauh mata memandang, dan dia memiliki 99 catatan keburukan. Kalau dibandingkan dengan satu kartu yang kecil, ya Allah, apa artinya ini? Fayaqul, maka Allah Taala mengatakan, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi, kata Allah Taala. Maka sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ditimbanglah 99 catatan keburukan ini dengan bitaqah la ilaha illallah, dan yang lebih berat adalah kartu tauhid la ilaha illallah tersebut. Dari sini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya setiap kita,
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki bitokoh tauhid ini. Kita memiliki kartu la ilaha illallah. Namun yang membedakan adalah berat dari kartu la ilaha illallah yang ada pada kita masing-masing. Tidak semua kartu memiliki bobot yang berat seperti orang yang dikabarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ini semua tergantung dari amalan mereka di dunia, tergantung dari iman mereka, bagaimana mereka mengaplikasikan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh apa mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mereka mentauhidkan Allah, mereka jauhi segala macam bentuk kesyirikan, maka semakin beratlah bitokoh ataupun kartu la ilaha illallah yang mereka miliki tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui tauhid dan cabang-cabangnya, iman dan cabang-cabang dari keimanan. Dan iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Bersama dengan itu penting bagi kita untuk mengetahui kesyirikan dan cabang-cabangnya. Dan di antara tujuannya adalah bagaimana agar kita dapat menjadikan bitokoh ataupun kartu tauhid kita ini semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin berat timbangannya sewaktu ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya dan memberikan hidayah tauhid kepada ana dan antum. Ketahuilah bahwasanya tauhid memiliki lawan, yaitu kesyirikan. Dan syirik terbagi menjadi dua, ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Dalilnya adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para ulama mengatakan apabila di sana ada syirik kecil, maka di sana ada syirik besar. Syirik besar dan syirik kecil, sepakat para ulama keduanya merupakan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena nau' minasyirk, jenis dari kesyirikan, dan dia merupakan lawan dari tauhid. Dalam suatu ketika pernah sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Maka jelaslah bagi kita dosa yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar dan yang harus menjadi prioritas bagi kita untuk kita jauhi. Dosanya mengalahkan dosa-dosa yang lainnya. Dosa syirik mengalahkan dosa-dosa yang lainnya. Kita katakan bahwasanya berzina adalah dosa besar. Minum minuman keras adalah dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Mencuri dosa besar. Namun
syirik adalah kemaksiatan ataupun kezaliman yang dosanya lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Maka ini yang harus pertama kita jauhi dan harus menjadi prioritas kita agar kita benar-benar menjauhinya, jangan sampai jatuh sedikit pun ke dalam dosa syirik ini. Syirik besar jamaah yang Allah tabaraka wa taala, dia berbeda dengan syirik kecil. Syirik besar, di antara hal yang membedakannya dengan syirik kecil adalah syirik besar orang yang jatuh kepadanya, maka Allah tabaraka wa taala akan hapuskan semua amalannya. Seluruh amalan yang pernah dia lakukan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. Pahala salatnya, pahala baca Quran, pahala menuntut ilmu, pahala birrul walidain, pahala sedekahnya, semuanya akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala apabila dia jatuh kepada syirkul akbar, syirik yang besar. Dalilnya Allah tabaraka wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Apabila engkau sekutukan aku, kata Allah, maka akan aku hapuskan amalan kalian tersebut, dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan tempat kembali orang ini adalah neraka. Berbeda halnya dengan syirik kecil. Syirik kecil hanya terikat pada suatu amalan saja. Apabila dia mengerjakan suatu amalan, kemudian dia riya, dia ingin agar manusia memandang amalnya tersebut untuk mendapatkan pujian manusia, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Seorang yang baca Quran, dia perindah bacaannya agar mendapat pujian dari manusia, maka ini adalah termasuk dari syirik kecil yang menjadikan pahala baca Qur'annya tadi tidak diterima di sisi Allah Tabaraka wa taala. Di antara contoh syirik besar jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala yang hendaklah kita jauhi amalan-amalan tersebut, ya tadi ana katakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Huzaifah, kita mempelajarinya bukan untuk kita kerjakan, akan tapi apa? Untuk kita jauhi. Yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Berdoa meminta kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Ahqaf. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Maka siapa yang lebih sesat, kata Allah Tabaraka wa taala, daripada orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, yang mana yang diminta tadi tidak akan bisa mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat, dan mereka lalai terhadap permintaan-permintaan tersebut. Ini merupakan contoh dari syirik akbar. Maka apabila kita berdoa jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, meminta sesuatu, minta pada Allah Tabaraka wa taala. Minta kepada Allah. Bukankah Allah Tabaraka wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, sungguhnya aku ini dekat dan aku akan mengijabah doa-doa hambaku. Maka minta kepada Allah Tabaraka wa taala. Bahkan
orang-orang soleh terdahulu dalam perkara-perkara yang kita anggap sepele, minta kepada Allah. Belum makan, ya Allah, lapar ya Allah, minta makan kepada Allah. Sendal tidak ada, sendal putus ya Allah, sendal putus ya Allah. Ya, minta sendal kepada Allah dalam setiap perkara. Dan sewaktu kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah ibadah kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah, dapat pahala. Perbanyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya pada waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam terakhir, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sewaktu seseorang memalingkan doa ini, permintaan tadi, yang harusnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia minta kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar, syirik yang besar yang akan menghapuskan amalan-amalan solehnya, yang dengannya dia terancam bisa masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala abadan, selama-lamanya. Kemudian yang kedua, contoh dari syirik akbar adalah menyembelih untuk selain Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fasholli rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan sembelihlah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka sewaktu seorang memalingkan ibadah ini, yaitu menyembelih tadi yang harusnya hanya untuk Allah, dia palingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar, syirik yang besar. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengabarkan bahwasanya dahulu ada seorang lelaki yang dia masuk mendatangi ataupun melewati suatu kabilah yang mana kabilah tersebut dia memiliki Tuhan, memiliki sembahan, yang mana apabila seorang lewat di tempat mereka harus memberikan tumbal ataupun memberikan sembelihan ya untuk Tuhan mereka ini. Maka orang pertama lewat ke tempat tersebut dan orang ini pun ditangkap. Dan sebagaimana tradisi ataupun adat ataupun kebiasaan di sana, apabila orang lewat di tempat kita ini, tempat mereka tersebut, maka harus menyembelih, memberikan tumbal bagi Tuhan mereka. Maka orang ini pun jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia kebingungan. Dia tidak ada bawa unta, tidak ada bawa sapi, tidak ada bawa kambing, tidak ada punya ayam. Apa yang harus dia berikan bagi Tuhan mereka ini? Dia bingung. Maka dia terus didesak oleh kabilah tersebut. Ya, antum kamu harus berikan, kalau tidak kamu dibunuh. Ya. Maka dia pun mengambil lalat, kemudian dia bunuh lalat tersebut dan diserahkan untuk Tuhan dari kabilah ini, dari kelompok ini. Ya, dan dia pun dibiarkan bebas selamat. Kemudian orang yang kedua bernasib sama, lewat ditangkap dan diminta hal yang sama pula. Kalau kamu tidak memberikan sesuatu bagi Tuhan kami, kamu saya bunuh. Maka dia pun mengatakan bahwasanya ya dia tidak mau untuk menyembelih
bagi selain Allah Taala. Dan konsekuensinya adalah sebagaimana yang telah kita ketahui, orang ini pun dibunuh. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang pertama tadi, maka dia masuk neraka dikarenakan amalan yang dia lakukan tadi, dan yang kedua adalah masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Yaitu ada orang laki-laki yang dia masuk surga karena apa? Karena lalat. Dan yang satunya masuk neraka karena apa? Karena seekor lalat. Yang jadi syahidnya di sini jamaah dengan Allah Taala bukan lalatnya, tapi apa? Tapi kesyirikan yang dilakukan oleh orang ini yang menjadikan dia masuk dalam neraka Allah, kata para ulama. Allah tidak peduli baik itu unta yang besar yang disembelih kepada selain Allah, ataupun sapi, ataupun kambing, atau ayam, atau bahkan semut, atau lalat sekalipun, apabila dia disembelih untuk selain Allah Taala, dibunuh untuk selain Allah, maka ini adalah syirik akbar, menyekutukan Allah Taala. Disembelih dan diserahkan untuk berhala tadi, maka ini adalah syirik akbar sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang ini. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka hendaklah kita jauhi hal-hal seperti ini. Dan banyak pada hari ini praktik yang demikian. Ada orang yang kerasukan, kemudian kata dukunnya jinnya mau keluar kalau dipotongkan ayam. Ini adalah syirik akbar. Manusia jatuh kepadanya, terjatuh kepada perangkap setan. Kenapa? Karena jahil. Karena mereka tidak tahu ini merupakan syirik akbar. Kalau mereka tahu, niscaya mereka akan tinggalkan. Tapi karena kebodohan, karena tidak belajar, maka mereka jatuh kepada dosa yang sangat besar sekali kepada Allah Taala. Sebagian orang mereka apabila ingin membuat jembatan, mereka potong sapi, kepala sapi untuk siapa? Untuk penghuni tempat tersebut. Mereka menyembelih untuk selain Allah Taala. Ini adalah syirik akbar yang harus ditinggalkan. Dan sewaktu kita kabarkan seperti ini jamaah yang Allah Taala, ya bukan berarti kita benci pada mereka, bukan. Tapi kenapa? Karena cinta kita kepada saudara kita sesama muslim. Kita ingatkan, kita kabarkan, ini loh nanti konsekuensi dari apa yang kamu kerjakan. Dan masing-masing kita nanti akan dihisab di hadapan Allah Taala. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Dan tugas kita pada hari ini hanya apa? Hanya mengingatkan. Makanya Allah Taala melanjutkan dalam surah Al-Baqarah tadi, sewaktu mengatakan bahwasanya Nabi yang mulia SAW adalah basira wa nazira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Apa sambungan dari ayat ini? Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau wahai Muhammad tidak akan ditanya tentang ashabul jahim itu, orang-orang yang masuk neraka jahim. Kenapa? Ya mereka mengerjakan amalan mereka. Namun di dunia kita diperintahkan jemaah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk apa? Untuk basira wa nazira, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan bagi mereka, melanjutkan apa yang diperintahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada manusia tentang ini loh perkara kalau kalian lakukan akan menjadikan kalian masuk dalam surga Allah. Ini kalau kalian kerjakan akan menjadikan kalian dicampakkan dalam neraka. Maka silakan kalian memilih. Tugas kita hanya menyampaikan. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Taala. Ya Allah yang memberikan hidayah. Kita sampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik kepada manusia.
Kemudian contoh syirik akbar yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Yang harus kita tinggalkan adalah mempercayai ramalan dukun. Ini juga adalah syirik. Ya, bahkan ini merupakan syirik akbar kata para ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang yang datang kepada dukun. Ya, Rasul yang mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kalau kita mendatangi dukun, apabila orang tersebut mendatangi dukun, kahin, tukang ramal atau yang semisalnya, dan dia membenarkan, mempercayai apa yang dikatakan dukun, dikatakan tukang ramal tadi, maka orang ini faqad kafara, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Nabi yang mengatakan. Ya, maka ini termasuk kata para ulama merupakan apa? Syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka dapat menyebabkan orang ini keluar dari agama Islam. Ya. Makanya hal ini mesti kita perhatikan. Ya. Mendatangi dukun, percaya kepada ramalan dukun. Ya. Begitu juga mendatangi peramal, percaya kepada tukang ramal tersebut. Termasuklah di sini percaya pada ramalan bintang. Nah, kalau bintang zodiak, bintang zodiak ya, zodiak bintangnya ini, maka nasibnya seperti ini. Tidak bisa nikah dengan wanita dengan bintang ini. Dan berapa banyak kaum muslimin yang mereka memiliki i'tiqad, keyakinan tentang perkara-perkara seperti ini. Ini semua adalah tugas kita untuk mengingatkan mereka, saudara-saudara kita yang jatuh pada kesyirikan tersebut, agar mereka kembali kepada Allah wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan yang dia merupakan dosa besar yang paling besar ini. Dan hendaklah seorang muslim itu dia dapat kritis, ya, dapat berpikir yang cerdas gitu loh. Sekarang orang percaya pada dukun, dia katakan dukun itu mengetahui perkara yang gaib, bisa menggandakan uang. Ya, ada dukun bisa menggandakan uang, ya. Ya, kalau dia bisa menggandakan uang, tidak buka praktek lagi. Ya kan, dia cukup ya gandakan uang saja sendiri. Ya, bisa gandakan uang. Subhanallah. Kemudian juga termasuklah nanti pada ilmu pelet, ya. Katanya dukun bisa ilmu pelet. Istrinya dukun seperti itu gitu ya. Ya, harusnya istrinya yang ya cantik luar biasa kalau memang bisa dia praktekkan ilmu peletnya tersebut. Ini istrinya aja seperti itu, dia masih kerja gitu kan ya. Maka ini menunjukkan kedustaan yang sangat besar. Maka jangan percaya tuh sama ramalan dukun, ya. Dan yang paling penting adalah ini perkara yang dilarang dalam agama kita dan termasuk syirik akbar. Kemudian yang selanjutnya, contoh dari dosa besar yang paling besar itu syirik akbar adalah melakukan sihir atau minta sihir. Dalilnya adalah firman Allah wa ta'ala. Allah wa ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihar. Ya.
Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma kafaru Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Walakin akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihir, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, maka para ulama menjelaskan di antara bentuk pembatal keislaman seorang adalah mereka melakukan sihir. Ya. Dan termasuk di dalamnya, termasuk jenis sihir adalah seorang wanita yang pakai susuk, ya, minta dimasukkan sesuatu yang sudah disihir gitu kan, dimasukkan dalam tubuhnya, kemudian dengannya dia tampak cantik. Ini termasuk sihir. Maka hendaklah yang seperti ini ditinggalkan, karena dapat merusak akidah kita dan dapat berbahaya bagi akhirat kita. Kemudian yang selanjutnya jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, contoh syirik akbar yang hendaklah kita tinggalkan dan yang banyak ya dipraktekkan di masyarakat adalah minta tolong dengan jin. Ya, minta pertolongan dengan jin. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala dalam Quran surah Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu sekelompok laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, dan hal ini menjadikan jin-jin itu semakin sombong, kata Allah Tabaraka wa taala. Jadi jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan dahulu orang-orang Arab ketika mereka berhenti, orang-orang Arab jahiliyah ini mereka berhenti di suatu lembah, di suatu tempat yang jauh dari keramaian manusia, di lembah. Maka mereka merasa takut. Mereka takut akan diganggu oleh penghuni tempat tersebut, oleh jin-jin yang ada di tempat tersebut. Ya, sama seperti manusia pada hari ini, kalau berada di tengah gunung misalnya kan, di daerah rawa, daerah yang jauh dari pemukiman manusia, takut ada diganggu jin, takut diganggu mak lampir, ya, takut diganggu sundal bolong, apalagi dan apa tuh, genderuwo gitu ya. Dan ini apa, setan-setan ini yang diberi, manusia memberi nama, dan keadaannya pun sesuai dengan kondisi perekonomian mereka gitu ya. Kalau di Indonesia kan lihat tuh, hantu-hantunya bajunya compang-camping, ya kan. Kemudian pakai kolor hijau aja gitu ya. Sesuai dengan keadaan ekonomi orang Indonesia gitu ya. Kalau di Eropa kan vampirnya pakai jas. Enggak ada yang pakai baju compang-camping. Sesuai dengan keadaan ekonomi gitu ya. Sebenarnya ini semua adalah hal-hal yang diada-adakan jin ya. Orang Arab dahulu apabila mereka tadi berada di suatu daerah yang jauh dari pemukiman manusia, di lembah, maka mereka merasakan takut. Takut apa? Takut diganggu jin yang ada di daerah tersebut. Maka mereka mengatakan, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumi. Ya, kami berlindung kepada sayyid, kepada tuan hadzal wadi, tuan yang ada di lembah ini, itu jin, kepala jin gitu ya, pimpinan jin yang ada di lembah ini dari orang-orang yang bodoh, dari jin-jin yang bodoh yang ada di kaumnya, dari jin-jin yang suka ganggu gitu. Dia berlindung kepada siapa? Kepada ketua jin yang ada di sana. Dan ternyata cara ini ampuh jamaah milik Allah Taala. Ya, mereka tidak diganggu sampai pagi harinya. Dia takut itu kalau malam ya, kalau siang sih aman gitu. Kalau sudah malam ya, kemudian berada di tempat yang sepi, sunyi, hutan gitu kan ya, muncul rasa takut ya, mereka mengatakan seperti ini ya. Dan memang sampai pagi hari tidak diganggu sama jin-jin tersebut. Tapi apa? Tapi dengan dia mengucapkan seperti itu, melakukan tindakan yang demikian,
dia telah menyekutukan Allah Taala, minta tolong dengan jin, menjadikan jin itu semakin sombong dan dia jatuh kepada syirik akbar. Ya, kenapa? Karena yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, adalah kalau kita berada dalam keadaan yang demikian, minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Taala, bukan pada jin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa. Rasulullah berdoa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang kita baca. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa-apa yang diciptakan. Berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah Taala, bukan kepada jin. Sewaktu seorang dia mengalihkan tawakalnya, dia mengalihkan minta tolongnya, yang harusnya dia serahkan kepada Allah Taala, dia serahkan kepada jin, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar. Dan ini mengancam akhiratnya. Ya, dia terancam agamanya dan diancam masuk ke dalam neraka Allah Taala. Dan yang seperti ini masih banyak hingga sekarang. Kalau mau kencing, awalnya bismillah. Habis bismillah, permisi datuk nenek numpang kencing. Datuk nenek minta permisi sama datuk nenek gitu ya. Misalnya dia di daerah yang sepi, tidak ada WC gitu kan, takut sama penghuni yang ada di tempat itu. Kemudian tadi dia permisi sama siapa? Minta tolong sama siapa itu maksudnya? Ya, ini adalah suatu keliruan. Dan contoh yang lainnya juga para dukun terkadang. Dukun ini memiliki khodam, ya, jin-jin yang membantu mereka. Nah, jadi terkadang, jadi antum jangan tertipu juga dengan dukun yang dia pakai jubah, pakai sorban, punya jenggot pula panjang gitu kan ya. Tapi sewaktu mereka mengklaim mengetahui perkara yang gaib, maka jangan ragu bahwa ini adalah dukun. Dan ini seperti orang ini banyak tertipu dengan hal yang seperti ini. Dan sebagian dari mereka itu punya khodam, punya jin yang mereka memiliki perjanjian khusus dengan jin-jin tersebut. Dia minta tolong dengan jin. Nanti apa kalau ada orang kerasukan misalnya? Ya, dia perintahkan jinnya itu untuk apa? Untuk melawan jin yang ada pada orang tersebut. Diusir dengan cara paksa tadi ya. Jadi bentroklah jin ini. Ya, kelahi dia, jinnya jago misalnya kan ya. Akhirnya diusir. Berhasil enggak? Berhasil keluar. Ya, tapi tadi dia melakukan cara yang salah, yang ini merupakan syirik akbar, kesalahan. Ya, dosa besar yang paling besar. Sebagian dari mereka memiliki apa? Keris-keris sakti gitu ya. Yang apa? Yang dia persembahkan, nanti ada sajennya untuk jin-jinnya. Dan ini ada jamaah yang Allah Subhanahu yang seperti ini ada. Ini sihir itu ada. Ya. Ada yang sebagian trik gitu kan. Yang trik juga ada, yang trik juga ada. Tapi yang sihir itu pun ada. Bukankah Nabi yang mulia SAW ya ini pernah terkena sihir. Makanya kita dianjurkan juga dan diajarkan untuk apa? Untuk melakukan zikir pagi petang diantaranya. Ya. Dan ini tidak boleh kita ingkari. Ya. Walaupun memang kebanyakan dukun-dukun yang ada itu banyaknya penipu, gitu ya. Pakai trik-trik. Tapi tetap yang benar-benar sihir itu ada. Dan ini adalah apa? Syirik akbar yang harus dijauhi dan dapat merusak akidah seseorang. Ya. Dan ingat ya, masalah akidah ini masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Artinya dia juga bisa menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia gitu, yang khafi. Ya. Kenapa? Karena dia akidah, keyakinan.
dia misalnya memiliki keyakinan bahwasanya ada orang yang bisa mengabulkan permintaannya yang telah meninggal, ya. Ada orang yang telah meninggal yang memiliki kemampuan yang bisa mengabulkan permintaannya. Ini akidah, keyakinan ini syirik akbar, karena yang bisa mengabulkan permintaan cuma Allah Subhanahu wa taala, apalagi minta kepada orang yang telah meninggal, maka ini tidak ada sama sekali tuntunannya. Orang dia saja telah meninggal mandi butuh untuk dimandikan, pakai kafan tidak bisa, butuh dikafani, ya. Tapi sewaktu orang memiliki keyakinan bahwasanya ini ada wali fulan misalnya, atau ada tuan fulan, syekh fulan, dia makamnya makam keramat, kalau kita minta di sana akan dikabulkan. Dia kalaupun tidak pernah pergi ke sana dan tidak pernah dia kabarkan kepada manusia, tapi kalau dia memiliki keyakinan seperti ini, maka ini adalah akidah, keyakinan yang keliru yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Jadi inilah pentingnya akidah, ya, akidah, keyakinan seseorang. Siapa yang tahu? Hanya dia dan Allah Taala, gitu. Ya, kita sepertinya kita cuma sampaikan kepada manusia, ini loh, hati-hati perkara-perkara yang seperti ini, jangan sampai kita terjatuh kepadanya. Dan apabila kita dapati ada orang sekitar kita yang mengamalkan amalan seperti ini, maka hendaklah kita ingatkan mereka, bapak kita, ibu kita misalnya, atau saudara-saudara kita, saudari kita, ya, keluarga paman kita, ibu kita, bibi kita. Apabila mereka ada terjatuh pada syirik akbar seperti ini, ya, maka ini yang mesti pertama kali kita dakwahkan. Walaupun dia juga misalnya, ya, dia terkumpul padanya maksiat-maksiat yang lainnya, dia juga suka minum minuman keras, dia suka mencuri juga, suka berzina juga misalnya, ya. Tapi kalau ada kesyirikan, maka ini yang pertama kali harus kita dakwahkan kepada mereka, yang harus kita ingatkan. Kenapa? Kalau dosa-dosa yang lain tahta masyiatillah, ya, kalau Allah mengampunkan, Allah ampunkan, Allah azab, Allah azab. Tapi kalau syirik kepada Allah Taala, tidak akan Allah ampunkan, ya, tidak akan Allah ampunkan. Allah Taala katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, madrasah ini saja yang untuk kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya untuk syirik kecil. Jadi kita telah sampaikan tentang syirik besar, dan semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, agar Allah Taala kumpulkan kita ke dalam surganya, agar Allah Taala matikan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih dinana wa aslih dunyana alladhi huwa ma'asina, wa aslih akhiratana alladhi hiya ma'adina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma la na'lam, wa nas'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan, wa nas'alullah an aslih lana an-niyata wal a'mala wal qawla wal zurriyata, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.